wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Desmita, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat dan klasifikasi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan pusat adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah, dan sebagai upaya untuk mempercepat penyajian perhitungan anggaran negara atau PAN, serta mempermudah pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Di samping itu, sistem akuntansi pemerintahan pusat juga dirancang untuk mendukung transparansi laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik, yang meliputi akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Terus ada klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat terdiri dari yang pertama ada sistem akuntansi pusat atau biasa disingkat SIAP. Dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan yang disingkat Dirjen PBN dan terdiri dari yang pertama ada SAKUN, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kas umum negara atau KUN. Pada tingkat wilayah, kedua sistem di atas dilaksanakan oleh Kanwil atau Kantor Wilayah Dijen Pembendaharaan dan seluruh KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. Di wilayah kerjanya selaku kuasa bun atau bendahara umum negara. Yang kedua ada SAU, yaitu Sistem Akuntansi Umum, yang menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca SAU. Pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan SAU dan SAKUN dilaksanakan oleh unit-unit Ditjen PBN yang terdiri dari yang pertama ada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN, yang kedua ada Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan atau Kanwil Ditjen PBN, dan yang ketiga ada Kantor Pusat Ditjen Pembendaharaan. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua dari sistem akuntansi pemerintahan pusat, yaitu sistem akuntansi instansi atau biasa disingkat SAI, dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dalam pelaksanakan SAI. Kementerian Negara atau lembaga membentuk unit akuntansi keuangan atau SAK, standar akuntansi keuangan, dan unit akuntansi barang, yaitu SABMN, sistem akuntansi barang milik negara. Unit akuntansi keuangan terdiri dari yang pertama ada unit akuntansi penggunaan anggaran atau yang disingkat UAPA. Adalah unit akuntansi instansi pada tingkat kementerian, negara atau lembaga atau penggunaan anggaran yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran eselon 1 yang biasa disingkat UAPPA E1 yang berada di bawahnya. Selanjutnya, yang kedua dari unit akuntansi adalah unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran eselon 1 atau yang disingkat UAPPA E1. Adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAPPAW
yang berada di wilayah kerjanya, serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. Yang ketiga ada unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah yang disingkat UAPPAW, unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. Terus yang keempat ada unit akuntansi kuasa penggunaan anggaran atau UAKPA, adalah unit akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Kemudian ada unit akuntansi barang yang terdiri dari yang pertama unit akuntansi pengguna barang atau UAPB, adalah unit akuntansi BUMN, badan milik negara pada tingkat kementerian atau lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BUMN dari UAPPBE 1 yang penanggung jawabnya adalah menteri atau pimpinan lembaga. Yang kedua, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 atau UAPPBE 1 adalah unit akuntansi BUMN, badan milik negara pada tingkat eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BUMN dari UAPPBW dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya, yang penanggung jawabnya adalah penjabat eselon. Yang ketiga, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah atau UAPPBW adalah unit akuntansi BUMN, badan milik negara pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPBW dan melakukan kegiatan penggabungan BUMN dari UAKPB. Penanggung jawabnya adalah kepala kantor, kepala unit kerja, ditetapkan sebagai UAPPBW. Dan yang terakhir adalah unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB, yang selanjutnya disebut satuan kerja atau kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang menggunakan BUMN. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan dari proses komputerisasi SAPP adalah laporan arus kas dan neraca kun. Pengguna laporan ini adalah Kepala KPPN, Kepala Kanwil Dijen PBN, Dirjen PBN, dan Menteri Keuangan. Dan berikut adalah contoh laporan arus kas dan neraca kun. Laporan realisasi anggaran dan neraca SAU. Pengguna laporan ini adalah Kepala KPPN, Kepala Kanwil Dijen PBN, Dirjen PBN. Dan berikut adalah contoh laporan realisasi anggaran dan neraca SAU. Laporan realisasi anggaran dan neraca SAI. Pengguna laporan ini adalah Kepala Kantor, Kepala Kanwil, Kepala Daerah, Pimpinan Eselon 1, dan Menteri atau Pimpinan Lembaga. Dan berikut ini adalah laporan realisasi anggaran dan neraca SAI. Jadi, jurnal yang saya ambil berjudul Analisis Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP di Kantor Akuntan Regional Jakarta. Penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan sistem akuntansi pemerintahan pusat atau SAPP yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau BA-Kun melalui Kantor Akuntansi Regional atau KAR yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia serta hasil-hasil yang diharapkan dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Dalam sistem akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan bergantung pada keakuratan dan validitas input data transaksi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah kendala yang dihadapi oleh KAR, Kantor Akuntansi Regional, dalam mengelola data transaksi keuangan pemerintah. Kemudian, dengan menggunakan hasil penelitian, dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan. Sekian pemaparan dari saya tentang tujuan dan klasifikasi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.